Nanti apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjawab pertanyaan Mas Edi juga terkait dengan program awal yang nanti akan kita lakukan bersama tim di Surakarta. Yang jelas untuk penentuan kabinet Mas Dima itu nanti wakil rektor, kemudian direktur pasca, wakil pasca, ketua lembaga dan sekretaris lembaga itu SK-nya akan habis tanggal 31 Oktober. Artinya itu yang pertama yang harus dikerjakan. Itu tim itu. Baru kemudian di wilayah fakultas itu masih bulan Desember dan Januari. Itu nanti termasuk kepala pusat penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu kalau mengenai struktur organisasinya, ya intinya kita akan merangkul semua pihak dan parameternya adalah kompetensi. Parameternya adalah kompetensi. Itu. Kemudian terkait dengan 100 hari kerja, kalau saya sudah ditodong 100 hari kerja memang gini Mas, jadi goal dari program awal ini yaitu adalah bagaimana kita membangun fondasi perubahan ini. Artinya ketika fondasi itu sudah terbentuk, maka kita punya pegangan untuk melaksanakan program-program tersebut. Sebagaimana tadi beberapa program yang sudah saya sampaikan, seperti program hilirisasi riset. Artinya hilirisasi itu kan riset yang dilakukan itu kan ini hulunya Mas, hulu. Jadi kita riset itu kemudian yang ada di sini belum semuanya menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat. Jadi belum seluruhnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kayak semacam produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman FSRD misalnya. Ya produk itu kan luaran penelitian. Ketika penelitian itu sudah selesai, ya produknya jadi hiasan di meja masing-masing atau lemari di perpustakaan. Tapi sebenarnya ketika menyusun proposal, produk itu didesain untuk bisa menimbulkan manfaat nyata pada masyarakat. Nah, kami ingin supaya hasil produk yang dihasilkan itu bisa berdampak nyata, benar-benar bisa digunakan. Kalau itu memang perlu pangsa yang besar, why not kita bekerja sama dengan industri? Artinya dosen memang tidak tahu bagaimana kebutuhan industri, tapi dunia industri akan lebih tahu bagaimana barang itu bisa marketable dan kemudian dijual dan komersialisasikan ke pabrik. Artinya ini perlu menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk riset pasarnya bagaimana, studi kelayakan produk agar bisa digunakan ke masyarakatnya seperti apa. Nah, ini akan kita bangun ekosistem riset yang seperti itu di Surakarta. Yang sebelumnya itu belum sampai di wilayah itu, meskipun ada beberapa dosen ya yang sudah masuk di wilayah itu, cuman kan itu belum ada rekognisi yang maksimal, yang optimal yang bisa didapatkan oleh Surakarta. Artinya dengan begitu nanti ada pembagian lisensi. Jadi secara kekayaan intelektual itu nanti akan kita proses untuk pengurusan lisensinya. Jadi pembagiannya seperti apa? Dunia industri dapat berapa, kita dapat berapa, risetnya dapat berapa, kan begitu. Dan itu adalah salah satu upaya kita untuk menopang kesejahteraan di level BLU-nya. Jadi strategi yang ini seperti makanya dengan konsep berpikir yang seperti itu perlu ada fondasi yang kuat, terutama di wilayah regulasi yang selama ini kita memang belum punya untuk regulasi yang mengatur di hilirisasi yang seperti itu. Nah, ini memang sudah menjadi gagasan saya, bahkan ketika saya masih jadi wakil dekan itu saya sudah punya gagasan seperti itu. Kapan ya kira-kira isi bisa seperti ini? Ini saya mulai ketika saya dan teman-teman di etnomusikologi kita membuat sebuah alat bantu dengar untuk teman-teman tuli. Jadi kita beri nama Butmergo. Nah, ini memang kita melakukan produk, tapi ini juga belum bisa dihilirisasi karena kita belum punya regulasi tentang itu. Nah, nanti kita coba bikin sebuah regulasi yang bisa mengatur bagaimana produk itu kemudian bisa terhilirisasi, dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi kita punya manfaat juga di isi Surakarta. Nah, manfaat inilah yang nanti akan membangun kesejahteraan itu. Seperti itu Mas Edi, ini malah jawab Mas Edi dulu. Nah, kemudian yang 100 hari tadi tetap fondasi perubahan itu menjadi hal yang utama. Kemudian di wilayah akademik kita akan coba untuk meredesain, karena ini juga ya yang namanya kepemimpinan di tingkat pusat berganti, maka program-programnya juga sedikit banyak bergeser.
Kalau kemarin ada program kampus merdeka, sekarang kampus berdampak. Ya meskipun nggak beda jauh ketika kami mempelajari struktur berpikir dari kementerian yang sekarang. Namun kita akan tetap melakukan redesign untuk kurikulumnya supaya lebih transformatif, lebih bisa mengadaptasi keinginan atau mungkin mengadaptasi kebutuhan yang ada di masyarakat seperti apa. Nah disinilah letak keterbukaan kami, Mas. Sehingga kita akan lakukan redesign kurikulum supaya ini juga memberikan dampak yang nyata juga kepada masyarakat. Nah sementara ini memang ada beberapa program studi kami terutama yang saya tahu sebelumnya adalah di Fakultas Seni Pertunjukan, karena kebetulan sempat menggawangi di fakultas 2 periode kemarin, sehingga kami tahu bagaimana perjalanan kurikulum dari masing-masing prodi. Memang di prodi di Seni Pertunjukan kita arahkan kurikulumnya untuk bisa mulai mendekati hal itu. Makanya selain mata kuliah yang sifatnya akademis murni tadi, kita coba menempelkan mata kuliah yang sifatnya terapan. Contoh, kamu punya mata kuliah di prodi etnomusikologi, dasar-dasar pemberdayaan masyarakat, manajemen penonton dan stakeholder, seperti itu. Kita langsung jadi untuk tugas mata kuliahnya kita langsung turun ke masyarakat. Misalkan kemarin yang menginisiasi festival resik kali itu di Pacitan, itu juga dari kami ya, awalnya. Sebelum kemarin Mas Haji itu mengundang Pak SBY untuk festival resik kali itu, kami yang awalnya menginisiasi di tahun sebelumnya dan dilanjutkan oleh Mas Haji. Artinya apa? Apa yang kita berikan ke masyarakat sudah memberikan dampak nyata pada masyarakat di Pacitan, sehingga menjadi program Bupati Pacitan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah seperti itu nanti model konsep berdampak kami itu akan kita kembangkan melalui mata kuliah itu Mas Dimanto contohnya, dan itu akan masuk di dalam rancangan awal atau dalam program mungkin 100 sampai 150 hari lah ya, korting lah Mas. Kemudian ke tata kelola, iya, ini tata kelola memang jadi PR yang luar biasa. Sebenarnya nggak hanya di isi Surakarta saja, bahkan perguruan tinggi sekelas PTNBH pun punya soal juga Mas di tata kelola. Artinya, apalagi di PTNBH kemarin saya coba mendengarkan keluar, karena kebetulan saya juga salah satu anggota DPT Dewan Pendidikan Tinggi di Kementerian, yang kebetulan juga menjadi salah satu anggota komisi yang mengurusi tata kelola. Artinya ini menjadi PR bersama. Di PTNBH saja kesulitan, makanya di BLU itu apalagi, makanya ditambah lagi tadi ya Mas Andar, seni ini yo roto beda, memang kreativitasnya tinggi untuk tata kelola. Makanya kadang-kadang shortcut kayak itu sering terjadi di sini. Makanya kita akan coba untuk tertibkan tata kelola supaya ini bisa lebih menarik lah untuk bekerja bareng-bareng. Nah tata kelola ini memang cukup rumit, tapi kami akan melakukan penyusunan regulasi terkait dengan penataan SDM, Mas. Kita akan mencari SDM yang benar-benar kompeten untuk di bidang-bidang tertentu, sehingga nanti lajunya itu bisa bareng-bareng. Jadi nggak harus dulang, tapi kita coba untuk berjalan cepat bersama-sama. Nah ini memang kita perlukan adalah bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di sini, kita kelompok-kelompokkan, kemudian secara prioritasnya seperti apa. Ini 100 hari kerja saya akan seperti itu. Jadi memang ini PR yang cukup berat. Salah satunya adalah tata kelola. Apalagi BLU ini strukturnya juga belum tampak ya. Kita harus bentuk dewas. Nanti mungkin Pak Anar lebih tahu lah tentang persoalan itu. Karena saya baru juga untuk Dewan Pengawas, kemudian kita juga harus punya unit pengembangan bisnis yang nanti akan ditopang oleh Artpreneur, Mas. Artpreneur, jadi kurikulum kita juga selain berdampak, kita juga akan selipkan Artpreneur. Artinya kewirausahaan itu akan menjadi penting bagi mahasiswa kita, dan nanti konsep-konsep pembelajaran yang bernuansa kewirausahaan itu akan muncul di isi Surakarta. Seperti itu Mas Dima dan juga Mas Edi, matur nuwun.